Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media dan Sitokirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa dalam keadaan yang sangat sehat dan nuansa yang sangat indah ini. Sebagaimana biasa, saya akan mengajak para pemirsa sekalian untuk menyimak obrolan saya berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Tentunya dengan obrolan yang sangat menarik, ringan, yang syarat akan ilmiah. Sudah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Ustadz Sholeh Romli. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beberapa episode kita bertemu Ustadz, mudah-mudahan terus sehat. Amin. Dalam rangka menyambut Idul Adha, tentu banyak sekali saudara-saudara kita umat Islam yang mau melaksanakan ibadah kurban, dan tidak sedikit sekali dari saudara-saudara kita yang cara penyembelihannya diwakilkan kepada tokoh masyarakat, baik itu ustadz maupun kiai. Nah, persoalannya Ustadz, biasanya masyarakat ini mewakilkan jauh sebelumnya kepada ustadz atau kiai ini. Idul Adha kurang 10 hari atau Idul Adha kurang 1 pekan, ini sudah datang ke Ustadz untuk mewakilkan kiai, ini penyembelihannya saya wakilkan tentang panjenengan, termasuk distribusinya saya wakilkan tentang panjenengan. Nah, ironisnya saat ini kalau semisal sebelum hari H, katakan besok mau disembelih Ustadz, saat ini hewannya hilang, yang mau disembelih ini hewannya hilang, atau patah atau mati. Ini bagaimana Ustadz? Apa perlu yang wakilkan tadi untuk mengganti yang baru, atau mohon maaf, atau kiainya yang harus mengganti? Monggo Ustadz. Iya, makasih. Ini sebetulnya peninjauannya banyak sekali ya. Yang pertama, hewan kurban itu mestinya tugasnya orang yang berkurban untuk menyembelih, untuk niat dan membagi-bagi. Tetapi kemudian diwakilkan. Nah, wakil itu juga masalah yang harus dibenarkan, kan itu kan ya. Jadi kurban yang mestinya itu tugas dari orang yang berkurban lalu dipasrahkan. Kalau zaman kuno itu malah bilangnya, ini kurban saya berikan kepada jenengan kiai. Bukan diwakilkan, tapi saya berikan ke jenengan. Kalau sekarang mungkin dipasrahkan. Ini akan menimbulkan hukum yang berbeda. Yang pertama, wakalahnya, taukilnya ini harus sah. Orang diwakilkan itu harus ditunjuk, saya wakilkan ke jenengan. Kadang-kadang aneh kan, nggak usah diwakilkan, langsung diserahkan ke masjid, nggak ada orangnya, dicancang di pagar masjid. Ini siapa yang mau menyembelih? Sudah saya pasrahkan ke masjid. Ini juga masalah nanti ketika disembelih. Sekarang kita kembali kepada masalah. Kalau kurban itu diwakilkan, wakil itu ada wakil semuanya. 3 tugas saya: menyembelih, niat, dan membagikan. Saya wakilkan, saya pasrahkan kepada jenengan. Maka wakil tadi itu akan menangani 3 hal. Semuanya kalau sudah sah, maka kambing dibawa oleh wakil, maka wakil adalah yadul amanah, harus menjaganya dengan benar. Kan itu kan, ketika sembrono kemudian ada masalah, maka nempui sembrono, ataupun ada taksir, ada ta'addi taksir sembrono, ta'addi itu melakukan pelanggaran. Kemudian apakah kurbannya dipukul sehingga maka tentunya nempui. Sembrono tidak dijaga, akhirnya misalnya hilang ataukah mati karena ditempatkan di tempat yang kurang terjaga,
layak, kurang layak, akhirnya digigit ular. Ya, ini sembrono ataupun pelanggaran, maka wajib nempui wakil itu. Nah, kemudian kalau ini kurbannya mati, jelas nempui. Kurbannya patah, ya. Kalau gini, kalau mati sembrono ya, sembrono atau pelanggaran nempui. Patah, sembrono atau pelanggaran nempui. Nah, kalau diseret akhirnya patah kakinya, ya nempui. Kemudian hilang, kalau hilang juga sembrono mengganti saja. Nempui semuanya nempui kalau sembrono atau pelanggaran. Kalau tidak sembrono, tidak ada pelanggaran, maka bagi wakil tidak ada kewajiban untuk mengganti. Lah, tetapi bagaimana bagi orang yang berkurban? Kalau kurbannya ini mati sebelum waktu pelaksanaan. Kalau tadi kalau kurban itu kurban nazar yang langsung ditakyin, ditentukan secara awal, ya maka mati sebelum waktunya tidak wajib mengganti, walaupun yang berkurban. Tetapi kalau nazarnya itu ditentukan belakangan, nazar tanpa ada hewan kurbannya, kemudian beli baru ditunjuk. Nah, kalau ini yang mati sebelum pelaksanaan, maka yang nazar wajib beli lagi. Ya, gitu. Untuk yang sunnah, kurban sunnah, tidak ada kewajiban yang berkurban untuk mengganti. Itu tadi kalau memang adanya hewan kurban ini diwakilkan, Ustaz. Iya, diwakilkan. Kalau kasusnya tidak diwakilkan, Ustaz, gimana? Atau meskipun saya tidak mewakilkan kepada tokoh baik kiai maupun ustadz, saya sudah ada hewan, sudah ada persediaan hewan yang akan saya kurban, tetapi sebelum hari H hewan yang saya sediakan ini mati, hilang atau rusak. Kalau kurban sunnah tidak ada kewajiban untuk mengganti, ya. Apalagi jenengan milik sendiri, tidak ada kaitan dengan orang lain, ya. Kalau kurban wajib, kalau wajibnya itu wajib bin nadri, tapi amma fi dhimma, muayyan amma fi dhimma. Nazar tanpa menunjuk langsung, hewannya secara langsung. Ya, maka apabila walaupun tidak sembrono, ya tetap harus beli lagi, karena nazarnya belum terpenuhi. Tapi kalau nazar langsung ditunjuk hewannya mati, ini ya kan, walaupun mati, tidak ada sembrono, tidak ada ganti, tidak mengganti. Oh, begitu saja. Ya. Kalau memang karena memang hewannya sudah tidak ada, yang ditunjuk ini sudah tidak ada, hilang atau mati. Jadi itu yang membedakan. Oleh karena itu harus tahu perbedaan wajib sebab apa, ya. Sunnah ataukah tidak, ya, maka nempui ataukah tidak. Tadi lihat dari klasifikasinya tadi. Baik, terima kasih atas kebersamaannya, Ustaz. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ustaz Sholeh Romli berkenaan dengan hewan kurban. Sebelum disembelih, hewan tersebut terjadi sesuatu, baik hilang, rusak maupun mati. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat untuk kita. Pesan kami untuk para pemirsa, jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan mengisi kolom komentar, yang insya Allah komentar tersebut akan kita angkat atau kita bahas pada episode berikutnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.